Etika antar budaya dalam konteks internasional. Yang pertama, bagaimana suatu organisasi memperlakukan karyawannya. Nah, jadi budaya dalam konteks internasional. Organisasi memperlakukan karyanya, perlakuan yang sama di antara seluruh karyawan, seluruh staf, seluruh orang-orang yang terlibat di situ. Walaupun berbagai bangsa, berbagai negara, berbagai suku, berbagai agama, ini kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, dalam penerimaan gaji, pengupahan, promosi, penggajian sama sesuai standar yang berlaku untuk semuanya. Tentang aturan pelakuan ini kesempatannya sama. Berikutnya yang B, bagaimana kalian bersikap terhadap organisasi. Ya, sekali lagi karyawan bersikap terhadap organisasi. Terjadinya misalkan adanya konflik-konflik kepentingan antara karyawan, antar manajemen, antar pemilih, antar masyarakat, seperti itu. Menjaga kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan ini misalkan perlakuan yang tidak berlaku ini adalah misalkan perlakuan yang tidak sama. Ini terjadi isunya etikanya di sini. Contoh di Brasil, Aventancio. Walau ahli tidak akan pernah naik jabatan karena mereka dari kelas tertentu. Ini terjadinya pelanggaran etika karena perbedaan ras, perbedaan suku, diskriminasi ini terjadi di Brasil. Digaji di bawah standar tetap mau kerja daripada menganggur. Konflik kepentingan, tidak dibenarkannya menerima pemberian dari supplier. Namun di Jepang hal ini justru tradisi sebagai apresiasi loyalitas perusahaan. Nah, jadi ini terjadi perbedaan budaya. Di negara yang lain baik, tapi di tempat lain juga itu dianggap suatu hal yang tidak baik. Memberi kepada supplier. Jadi di negara tertentu itu dianggap suatu hal yang baik, di negara lain dianggapnya juga tidak baik. Ini. Kemudian di RRC sistem akuntansi namanya, saling menolong, kejujuran karyawan dalam memakai telepon di perusahaan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Ini adalah terjadinya kejujuran. Nah, ini di sini ada kejujuran tentang sikap karyawan terhadap perusahaan tadi. Etika budaya dalam konteks internasional tadi yang berikutnya adalah yang C, bagaimana karyawan dan perusahaan memperlakukan stakeholder dari seluruh pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, serikat, pekerja, semuanya harus mempertimbangkan dari kepentingan di semua pihak, dari semua pemilik, dari stakeholder. Bisa diprotes karena mematok harga yang cukup mahal untuk obat AIDS yang sangat dibutuhkan di Afrika. Padahal perusahaan tersebut keuntungannya sangat besar. Ini yang terjadi di dalam kasusnya adalah karena harus bertanggung jawab terhadap stakeholder. Stakeholder ini pelanggan, pesaing, pemegang saham, pemasok, dealer, serikat pekerja. Cara pemasaran dan promosi ini harus juga sesuai dengan etika. Cara pemasaran dan promosi produk makanan dengan promosi dengan rokok kan beda juga. Minuman keras juga akan berbeda. Keterbukaan pelaporan keuangan, pelaporan keuangan ini terbuka kepada semua stakeholdernya. Pemesanan dan pembelian ini bagi pelanggan, pengiriman, tawar menawar dalam bernegosiasi. Selanjutnya budaya organisasi yang menempatkan keutamaan nilai dan etika, yaitu perlu menyusun kode etik perusahaan. Budaya organisasi menempatkan nilai, jadi mereka lebih mengutamakan, budaya organisasi itu lebih menentukan nilai value dari sebuah organisasi, kemudian etika yang diterima oleh perusahaan itu. Maka disusun. Memastikan pimpinan yang beretika dan konsisten. Nah, jadi pimpinan ini sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai figur, memberikan contoh yang
perilaku yang etis dan konsisten. Konsisten itu apapun keadaannya tetap dia akan konsisten berperilaku dalam yang etis, karena dia sebagai seorang pimpinan dia memberi contoh. Proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dimensi etika terhadap stakeholder. Proses pengambilan keputusan mempertimbangkan dimensi etika terhadap stakeholder, etika terhadap pelanggan, kepada karyawan, kepada pemilik. Ini manajer harus mempertimbangkan dia membuat keputusan bertanggung jawab terhadap stakeholder, membangun keberanian moral, berani menolak bila tidak etis. Ini dibangun oleh budaya itu. Menjaga perilaku etis lintas batas. Menjaga perilaku etis lintas batas. Adanya petunjuk tertulis dan seperangkat kode etik. Misalnya Toyota, Siemens, Johnson, Nissan, Daewoo, Howet. Dalam menjaga perilaku etis di lintas batas. Pelatihan etika, misalnya jika akan ada pindah tugas selain daerah ke negara lain, maka sebelum perusahaan itu menempatkan seorang karyawan di negara lain, maka sebelumnya harus ada pelatihan menjelaskan kepada calon pegawai yang ditempatkan di negara asing, di negara yang dia mau tuju, maka di situ ada pendidikan dari pihak perusahaan untuk menjelaskan tentang etika yang berjalan di negara yang dia rencana ditempatkan di situ, apa yang dianggap baik di sebuah negara, apa yang tidak dianggap tidak baik di sebuah negara, tentang hal-hal yang baik dan tidak buruk. Yang buruk itu dijelaskan kepada calon pegawai, calon karyawan yang akan ditempatkan di negara itu, tentang kondisi tempat kerja yang dia akan tempati, tentang masyarakatnya, makanannya, budayanya, perilakunya, di norma-norma yang berjalan di masyarakat di situ, di perusahaan di situ dia jelaskan, sehingga pegawai ekspatriat, pegawai asing yang ditempatkan di negara lain tadi, dia akan bisa menyesuaikan, tidak menjadikan masalah baru di tempat itu, dan dia sendiri juga bisa menyesuaikan, bisa bersosialisasi dengan di mana dia bisa bekerja dengan baik di tempat yang di negara di mana dia ditempatkan. Praktek keseharian dalam organisasi dan budaya organisasi ini ya, untuk menjaga perilaku etis tadi adalah praktek harian dalam organisasi dan budaya-budaya organisasi. Tanggung jawab sosial CSR tadi, corporate social responsibility, kewajiban-kewajiban yang perlu ditindaklanjuti dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Jadi kewajiban perusahaan terhadap terhadap masyarakat, bagaimana perusahaan ini punya berbuat, berperilaku, bertindak ini dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat. Jadi ada tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan bisnis internasional juga seperti itu. Perusahaan punya tanggung jawab terhadap pelanggan, diberi harga yang layak, yang pantas, kualitas yang bagus, tidak menipu, kemudian dia fair, kalau kualitasnya bagus dia jual dengan harganya mahal, dia memberikan kualitas yang bagus, layanan yang bagus kepada karyawan, sesuai diberi penggajian sesuai dengan tingkat pengorbanan kinerja karyawan. Ini adalah satu tanggung jawab perusahaan, menghargai pekerjaan karyawan sesuai dengan kinerja yang dia. Investor, perusahaan juga punya tanggung jawab terhadap pemilik perusahaan, para investor, bagaimana juga mereka mengharapkan daripada pengembalian yang layak dari investasi yang dilakukan oleh para investor. Berikutnya adalah tanggung jawab berikutnya kepada lingkungan, penggunaan bahan yang bisa didaur ulang supaya tidak merusak lingkungan hidup, kemudian merusak alam dan sebagainya, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, suara, limbah-limbah harus diminimalkan dampaknya, daur ulang dan sebagainya. Kemudian berikutnya, tanggung jawab berikutnya kesejahteraan sosial pada umumnya. Perusahaan membantu masyarakat pada umumnya, yaitu misalkan membangun sekolah, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan museum, klub-klub olahraga dia bangun, menyediakan pada masyarakat untuk lapangan, untuk membantu fasilitas olahraga, tempat hiburan, menyediakan
air minum bagi masyarakat. Ini ada satu tanggung jawab yang sebagai CSR-nya sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada para stakeholder